Di saat banyak orang memanfaatkan momen Hari Raya Lebaran untuk bermaaf-maafan, inilah atmosfer prahara rumah tangga Zaki Mirza dan sang istri yang kian memanas. Melayangkan gugatan cerainya kepada sang istri sejak bulan Maret lalu dan sampai kini membawa pergi buah hatinya yang kedua. Seperti apa jeritan hati Sinta Tanjung, istri dari Zaki Mirza yang menderita karena sudah 1 bulan tak diizinkan bertemu buah hatinya. Anak saya kan yang nomor 2 kan ada sama keluarganya suami saya gitu ya. Iya, saya berharap sih apalagi anak masih kecil ya. Ya mudah-mudahan saya berharap abinya tuh mengembalikan sama pelukan saya. Maksudnya anak-anak itu kan masih butuh ibu ya. Saya juga maksudnya ingin mendidik mereka, membesarkan mereka. Nggak ada yang lebih baik dari pelukan seorang ibu. Jadi saya harap anak-anak saya janganlah dijauhkan dengan kita gitu. Maksudnya saya ingin mereka tetap bersatu dengan kita ya. Apapun yang terjadi ke depan kan kita nggak tahu ya. Anak-anak sumber kekuatan saya. Nah maka dari itu saya nggak mau dipisahkan dari anak-anak saya. Saya nggak mau dipisahkan dari anak-anak saya. Jadi anak-anak saya mudah-mudahan semuanya sama saya gitu ya. Kita didik bareng-bareng, disayangi bareng-bareng. Karena mereka itu punya hak untuk berada dalam pelukan saya. Namun membalas curahan hati sang istri di media, kemarin Zaki Mirza tampil di depan para awak media dengan membawa sebuah surat pernyataan yang ternyata sudah ditandatangani bersama dengan sang istri. Dalam surat pernyataan itu, Zaki Mirza membeberkan poin demi poin yang telah dilanggar oleh sang istri, di mana pada poin terakhir tertulis bahwa jika sang istri melanggar semua poin yang telah disepakati, maka sang istri tidak berhak atas rumah tinggal kediaman mereka dan juga hak asuh anak. Lantas perjanjian inikah yang membuat Ustadz Zaki memutuskan untuk membawa salah satu buah hatinya serta tidak mengizinkan sang istri untuk bertemu anaknya. Nah, poin terakhir yang perlu digarisbawahi, apabila masing-masing pihak mengingkari atau melanggar perjanjian ini, maka masing-masing pihak akan menerima sanksi yang sama, yaitu bagi pihak yang melanggar tidak berhak atas rumah tinggal dan hak asuh anak. Tidak berhak atas rumah tinggal dan hak asuh anak. Jadi kalau selama ini saya culik anak, kemudian dan lain sebagainya lah berita yang miring, kalau saya mau kembalikan kepada perjanjian ini, seharusnya saya bisa aja menempati rumah yang sekarang saya kasih ke istri dan anak-anak saya, dan hak asuh anak nggak saya ambil semua. Saya mengandung, melahirkan setengah mati, saya mendidik mereka, menyayangi mereka, saya nggak bisa dipisahkan dari mereka. Apapun akan saya lakukan untuk mereka. Apapun akan saya lakukan untuk mereka. Jadi saya harap ya saya dan suami mengalahkan ego untuk mereka gitu. Tentang masalah anak, Zaki Mirza pun membeberkan salah satu alat bukti berupa video di mana ia sedang memarahi sang istri dengan nada penuh emosi. Dalam keadaan sedang sakit, seperti apa video rekaman yang sangat mengejutkan itu? Mbak, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah mukul. Demi Allah, demi Rasulullah, anak saya kena air panas gara-gara dia. Ya, demi Allah, demi Rasulullah, nih, ibu saya yang lahirin saya dimaki-maki. Asal Mbak tahu. Demi Allah, demi Rasulullah, papa saya sakit. Kamu bilang kamu udah izin sama saya kan? Kamu izin nggak mau saya pergi sama Bang Rama? Kamu izin nggak pergi sama Bang Rama? Izin nggak? Kalau nggak diangkat jangan pergi. Itu laki, kamu perempuan, berdua di mobil. Kamu yang harusnya saya fitnah. Pernah saya berdua sama perempuan? Hah? Kamu berdua-duaan. Ini orang selalu dengar apa kata orang. Saya difitnah nikah lagi sama orang Blitar. Demi Allah, demi Rasulullah itu nggak ada. Saya difitnah sama Mbak, padahal dia jelas. Saya berenem. Perjalanannya setelah tanda tangan perjanjian, istri saya beberapa kali saya nasihati jangan sering menceritakan masalah rumah tangga, baik ke teman yang juga perempuan, apalagi lawan jenis. Namun dari bukti yang saya dapat bahwa istri saya menyampaikan masalah rumah tangga ke lawan jenis. Nah, ini buktinya juga ada. Maka di sini ada kalimat, "Oke Bun, nggak sama Abi kan Bun? Saya nggak enak, Bunda takut jadi omongan." Berarti kan dia takut dan nggak izin sama saya. Ini ada juga bukti chat
ke juga lawan jenis. Tanya sama beliau, sama saya. Kalau saya kan tetap bertahan dari kemarin kan. Saya seorang istri, seorang ibu. Ya namanya istri, banyak cerewetnya, banyak bawelnya. Tapi terus berusaha untuk menjadi yang terbaik lah. Masih terus berusaha, berdoa. Doain sama abang, doain sama semua pemirsa. Untuk terus meneruskan perjuangan supaya bisa mendidik anak-anak kita. Hadiah terindah kita suatu saat nanti kan ketika kita berhasil mendidik anak kita menjadi soleh-soleha ya. Supaya kita bisa masuk surga insya Allah. Dan itu saya berharap bisa terus bareng-bareng lah dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Dari konflik rumah tangga yang membawa Ustadz Zaki Mirza melarang sang istri bertemu anaknya, seperti apa kisah Nasar yang akhirnya bertemu anak-anaknya pasca tak bertemu selama 1 tahun? Seperti apa luapan kegembiraan Nasar ketika bertemu anak-anaknya yang datang bersama Musdalifah ke rumah orang tuanya di Bandung? Simak sesaat lagi, hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Jika Sinta Tanjung tidak bisa bertemu dengan anaknya, momen libur lebaran ini Nasar sungkar akhirnya bertemu dengan anak-anaknya setelah 1 tahun tidak bisa bertemu. Musdalifah dan anak-anaknya datang ke Bandung ke rumah Nasar untuk bersilaturahmi lebaran. Lantas seperti apa kebersamaan Nasar dan anak-anaknya? Mulai dari bermain bola, bermain ke kebun binatang, menikmati wahana permainan, hingga membeli aneka mainan. Lalu benarkah sudah tidak ada lagi perang dingin di antara Musdalifah dan orang tua Nasar?